Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran. Walaupun hanya lewat video, Bapak berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar didampingi oleh kedua orang tua di rumah. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai informasi, untuk pembagian kelasnya atau kelas mengajarnya untuk guru agamanya sama seperti tahun kemarin, saya Pak Akdam mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 yang B, sedangkan Bu Muna mengajar kelas 1 sampai kelas 6 yang A. Langsung saja, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 6 semester 1 tentang indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang memandang perbedaan itu sebagai rahmat. Agama Islam itu mengajarkan manusia untuk saling menghormati antar sesama. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Rasulullah itu tidak hanya memberi tauladan tentang kesopanan dan pergaulan, tetapi memberi teladan atau memberi contoh untuk kegiatan manusia sehari-hari. Nah, kita bangsa Indonesia, kita hidup di Indonesia, adalah bangsa yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, tetap utuh. Karena apa? Karena rakyat Indonesia atau warga Indonesia sendiri sudah bisa untuk saling menghormati. Nah, dalam materi kali ini kita membahas tentang surat Al-Kafirun. Ya, sekilas tentang surat Al-Kafirun. Nah, Quran surat Al-Kafirun ini surat yang ke-109 di dalam Al-Quran, urutannya itu urutan ke-109, turun setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Nah, termasuk golongan surat Makiyah. Tentu anak-anak sudah bisa membedakan perbedaan antara surat Makiyah dan surat Madaniyah. Nah, yang keempat adalah menjadi jawaban bagi kaum kafir Quraisy agar beribadah dengan cara masing-masing. Nah, kenapa ini namanya surat Al-Kafirun? Karena itu tadi menjadi jawaban. Jadi asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ini, dulu Rasulullah ditemui oleh kaum kafir Quraisy mengajak untuk bekerja sama atau saling tukar cara beribadah. Nah, contohnya seperti ini. Hari ini Nabi Muhammad beribadah dengan caranya sendiri, yakni dengan menyembah Allah dengan sholat dan lain-lain. Nanti akan diikuti oleh seluruh kaum kafir Quraisy. Lalu hari berikutnya Rasulullah harus mengikuti cara menyembah Tuhan dan menyembah Tuhannya kaum kafir Quraisy, yaitu berhala. Nah, dengan ajakan tersebut Allah langsung menegur atau langsung menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban bagi kaum kafir Quraisy yang mengajak cara menyembah Tuhan yang seperti itu tadi. Oke. Langsung saja kita masuk ke suratnya. Ya, sebelum kita membaca surat di dalam Al-Quran, kita diharuskan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya adalah, katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun.
Nah, di sini jawabannya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku di sini adalah Nabi Muhammad, kamu ini adalah kaum kafir Quraisy. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan kaum kafir Quraisy bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang aku sembah di sini adalah Allah, karena mereka penyembah berhala. Ayat selanjutnya, yakni ayat ke-6, wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah kaum kafir Quraisy, yakni menyembah berhala. Ayat ini, kata ini diulangi sampai 2 kali, yaitu benar-benar menegaskan bahwa saya tidak akan pernah menjadi penyembah yang kamu sembah. Nah, ditegaskan kembali di ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kaum kafir Quraisy tidak akan pernah menjadi penyembah yang aku sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah yang aku sembah, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat terakhir penutup adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi untukmu agamamu maksudnya adalah agamamu, lakukanlah penyembahan sesuai dengan ajaran agamamu. Dan aku menyembah sesuai dengan ajaran agamaku. Tidak boleh dicampur aduk, tidak boleh bergantian juga tidak boleh. Ya, seperti itu penjelasannya tentang surat Al-Kafirun. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Nanti nomornya Bapak cantumkan di bawah. Nanti silahkan dicatat ke guru kelas masing-masing. Tugas, ya ini tulislah surat Al-Kafirun di buku tulismu, lalu difoto dan dikirimkan ke guru agama masing-masing kelas. Ditulis surat Al-Kafirunnya, ditulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke guru agamanya masing-masing. Yang kedua, yakni hafalkan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Setelah hafal, kirimkan video rekamannya melalui WhatsApp ke nomor guru agama masing-masing kelas dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Di sini sudah tertera nomornya saya dan nomornya Bu Muna. Nanti silahkan yang kelas 6B ke saya, yang kelas 6A ke Bu Muna. Selanjutnya Pak Adam punya cara agar mudah menghafalkan. Yang pertama yakni benarkan bacaan per ayatnya terlebih dahulu. Jadi baca per ayatnya terlebih dahulu. Dibenarkan dulu bacaannya, lalu setelah benar baru mulai menghafal. Kalau belum benar bacaannya, jangan menghafal. Dibenarkan dulu bacaannya. Mintalah ayah untuk ibumu untuk menyimak bacaan per ayatnya sampai benar tajwid dan makhrajnya. Nah, setelah bisa atau setelah betul bacanya, barulah bacalah ayat tersebut berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Satu ayat saja. Ayat pertama dibaca berulang-ulang sampai hafal. Setelah hafal, baru ayat kedua saja dibaca secara berulang-ulang. Setelah ayat kedua hafal, maka hafalkan sekaligus ayat 1 dan ayat 2 dihafalkan sekaligus. Begitu seterusnya sampai ayat terakhir. Setelah semua ayat hafal, mintalah ayah atau ibumu atau kakakmu untuk menyimak hafalanmu dari ayat 1 sampai ayat terakhir sampai benar-benar mahir atau benar-benar hafal. Kalau belum hafal, maka diulang kembali. Jangan cuma hafal, tapi juga benar tajwid dan makhrajnya. Yang keempat adalah bacalah surat yang kamu hafal tadi sesering mungkin agar tidak lupa. Sebenarnya caranya mudah. Kalau anak-anak setiap hafal satu surat sering dipakai buat sholat, maka tidak akan lupa. Tetapi kalau tidak sering dibaca, maka akan lupa. Seperti itu. Anak-anak sekarang menghafal, besok udah lupa kalau tidak sering-sering diulangi. Ya, mungkin cukup sekian dari
Bapak, semoga anak-anak selalu dimudahkan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.